Ini tokoh NU di Tangsel maupun di pusat. Oke. Tokoh NU ya. Ya, Kiai. Secara kita bukan ngomong formal ya. Nggih. Kan kalau itu. Ilmu hikmah beliau menjelaskan ilmu hikmah. Rukyah di NU segala macam beliau. Nggih, kalau Bapak Kalau saya Supranatural. ya lebih enaknya Praktisi. filosof kehidupan lah. Filosofi ya. Lebih suka di situ aja. Nah, ilmu hikmah juga ditata atmosfernya. Sebenarnya di tradisi pesantren itu pengetesan itu sebenarnya jarang-jarang karena ilmu tadi ini bukan tantangan. Kalaupun ada pengetesan paling uji coba sekali 2 kali. Karena bukan ilmu hawa nafsu. Untuk meyakini adanya hal goib. Bukan ilmu hawa nafsu. Nabi pun juga begitu ketika ditantang suatu ketika momentum mukjizat belum datang, Nabi menjawab, saya nggak bisa apa-apa. Makanya ketika Sayyidina Ali dites oleh Yahudi yang nakal, nakal kritis lah. Sayyidina Ali dipanggil oleh pendeta-pendeta Yahudi. Nah, Ali, coba kamu berdiri, angkat satu lagi. Nah, satu lagi, angkat lagi. Ya nggak bisa. Temanmu bohong. Katanya temanmu bisa Isra Mi'raj dari bumi sampai ke langit 7. Iya, Nah, itu kan gaib. saya mendapati suasana pertanyaan itu tuh terjadi pada hari ini. Jadi pemahaman metafisika itu difisikakan ansih. Iya. Saya mendapati suasana pasar itu. Saya paham. Jadi saya paham. menurut orang epistemologi akhirnya begitu. Iya, saya mendapati suasana pasar itu. Jadi gaib itu seolah-olah memang tidak ada gitu. Terlepas ada oknum namanya Mas Samsudin, Iya. itu beda bab. Kita harus adili secara lain Terpisah. terpisah. Jadi jangan Harfiahnya menjadikan beda. ini. Kedua, amalan kami di Nahdini itu ada dalil-dalil bahkan 4 madhab di pengajian Aswaja termasuk Kiai Idris Romli. Azimat itu dibolehkan untuk madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali itu diperbolehkan. Ini madhab terbesar mayoritas mayoritas Islam di seluruh dunia. Itu memperbolehkan azimat, alias doa dari Quran ditulis di suatu sarana apa. Jadi isim. Itu ada kan? Ada. Bahkan Ada. Nabi Sulaiman menyurati Ratu Bilqis diabadikan itu wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman sebenarnya dengan menyebut asma Allah. Itu boleh. Lah, Saudara Marcel ini menjelek-jelekkan azimat tanpa memilah ini azimat dari apa. Padahal azimat itu kalau secara bahasa kan dari konsep bahasa dari umat Islam. Azimah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, bahkan Ismul A'zam, satu akar kata yang sama. Ini adalah lafaz-lafaz Allah di salah satu ormas yang jadi musuh bebuyutan kami di Solo, namanya MTA, saya buka lah, ada videonya kok. Itu Marcel, ini rampasan-rampasan azimat nih dipermainkan. Ini sama juga, sama juga menghina amaliyah kami. Marwah dari kami. Itu dasarnya ada, rujukannya, dalilnya ada. Silakan buka di YouTube, hukum azimat madhab Kiai Idris Romli. Detail. Nah, makanya pembuktian tadi kan suasana giringan, kalau memang suasana momentum kayak Saudara Yasin tadi, kan kita tanya, pengen nantang-nantangan atau pengen menuntut ilmu benar, kan udah niatnya beda. Betul. Suasana hati juga lebih teduh. Silahkan tanpa puasa. Kalau pengen melihat alam goib, tanpa puasa ya. Mas Denny monggo kalau mau dibikin kepanitiaan di sini monggo, atau di mana tempat Mas Denny punya. Nggak, monggo. Aku pengen nanya dulu, ilmu kebal ada nggak? Ilmu kebal itu ada. Keren. Suasana pesantren, ini kan baru momentum hari kemerdekaan kita 17 Agustus 45. 17 Agustus tidak bisa dilepaskan dengan 10 November. Hari Pahlawan Nasional. 10 November sebelumnya nggak bisa dipasangkan 22 November yaitu Hari Santri yang kita peringati. Resolusi Jihad Hadratus Hasyim Asy'ari yang Jenderal 2 Jenderal Inggris Malabi dan satunya saya lupa, pemenang Perang Dunia Kedua tewas di ring 1. Bahkan Inggris mengatakan ini neraka Perang Dunia Kedua yang paling ngeri. Apa dari santri ya, kita dari santri bukan dari non santri. Itu bambu runcing dari kiai-kiai Temanggung, kiai Cirebon, diasmai, diazimati bahasanya pesantren itu. Kok bisa sampai saking riuhnya peperangan itu sampai pasukan Gurkha dari Inggris, dari India tapi disewa oleh Inggris yang Islam ya, kayak mantan presiden almarhum Zia-ul Haq Pakistan sebelum pisah dari India waktu itu sampai membelot dari pasukan Inggris dengan getaran ketika disebutkan Allah itu bergetar hatinya. Alam semesta pun ikut bergetar. Kalau kita memang sudah menghilangkan keakuan kita, amal yang mahal lebih besar. Nah, itu yang terjadi di 10 November oleh komunitas santri. Jadi ada faktor usaha lahiriah alias fisik perang, ada usaha juga doa. Kalaupun ada sedikit menyicipi quote and quote itu pembuktian, itu untuk tujuannya untuk menambah rasa iman hamba akan kekuasaan Allah, dalam hal ini kegoiban. Karena memang kegoiban dan sholat itu saling sejajar di Quran itu. Kedua, kita harus mengedukasi masyarakat. Apapun hajat problem kita harus itu menjadi sesuatu yang endingnya tauhid. Entah masalah jodoh,
jodoh kan masalah itu juga. Nanti kalau ada suatu masalah apapun di dunia ini, endingnya itu harusnya rujukannya ke tauhid. Saya tersengat oleh semangat Kanjeng Nabi Musa ketika melawan pesulap atau penyihir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Ar-Razi dikatakan tukang sihirnya Fir'aun itu adalah pesulap. Ya. Ini pekerjaan yang dibenci para nabi. Bahkan sejarah sulap pertama 4.700 tahun yang di Mesir. Iya. Sulap pertama ada di Mesir. Bahkan ada di ininya di piramid-piramid itu ukir-ukirannya juga ada. Hobinya Fir'aun mengumpulkan massa sayembara. Dulu ada perlombaan lah. Ayo lomba magician atau apa atau guru atau master atau apalah saya. Kok ini kok kembali budaya itu kok dihidupkan kembali ya Allah. Zaman Nabi Musa ya. Iya, kok sekarang era modern kok dihidupkan bahkan dijadikan sebuah perlombaan Islam. Kolaborasi sama Ustadz Faizal. Iya. Kan, maaf, dalam hal ini Ustadz Faizal kan Muhammadiyah biasanya itu lebih sedikit-sedikit nggak boleh ini. Kalau NU kan lebih fleksibel. Iya. Ini kok malah kolaborasi sama masalah satu. Secara kalau Reiki untuk orang Muhammadiyah itu nggak sepakat. Jelas itu bukan dari Islam lah. Supernatural Reiki itu nggak diterima oleh Muhammadiyah. Harusnya lucu. Kedua, pesulap. Ketiga, setiap pembukaan primbelnya Marcel, apa yang dibilang hitam nggak ada mitos, apa yang dibilang putih yang ada adalah ilmu merah. Padahal kan di Quran sendiri bahkan Nabi segala macam itu minadulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, from the darkness to the lightness. Kok dikatakan apa yang dikatakan itu katanya ilmu hitam, nggak ada ilmu putih, ini mencederai perasaan umat Islam. Itu kan masih kontradiksi. Dukun ini harus diselesaikan. Bahkan yang mengatakan ilmu putih pun tobib. Kalau umpama saya tobib ya, tobib pun bisa menjadi sesuatu yang negatif karena main behind the gun. Kalaupun ada pengetesan kadang-kadang monggo. Saya nggak mau masuk suasana yang di luar itu. Karena ini ilmu merendah diri. Iya. Kita ini apa sih gitu loh. Kita apa sih gitu loh. Islam kan artinya berserah. Makanya ketika Nabi Muhammad kadang-kadang ditantang-tantang segala macam gitu, beliau kalau ilham atau wahyu belum datang, ya aku nggak bisa, memang aku kenyataannya nggak bisa. Tapi ketika datang, ya monggo. Ini suasana tadi mengakbarkan Allah, tidak mengakbarkan hawa nafsu. Betul. Jadi Mas Samsudin itu adalah pernah berguru ke ayah kandung saya. Oke. Makanya di beberapa video beliau mengatakan pernah berguru ke Cepu, ke Abah Suyuti. Bahkan nama padepokannya pun padepokan Nuridat Sejati. Itu diambil dari sholawat yang saya. Salah satu ijazah yang saya dapatkan yaitu sholawat ini untuk perisai atau untuk keselamatan. Yaitu saya dapatkan dari salah satu kiai saya yang berada di Cepu, Jawa Tengah, yaitu dari Abbas Suyuti Al-Ghazali. Di tradisi NU, khususnya ayah saya dalam hal ini sesepuh Banser dan Pagar Nusa NU tingkat pusat, videonya banyak, Banser ribuan sering ngisi segala macam, pedang diasah sendiri. Begitu juga ilmu khodam atau apa, ilmu energi lah bahasa ininya. Nah, diasah peserta sendiri. Nggak pernah kita mungkin aneh-aneh yang diduga katanya itu keris pakai remote. Pakai baterai ya. Itu nggak ada pelajaran kayak gitu. Kalau pemindahan ke kambing, yes. Nanti teleportasi, jantung itu kan hardware, bisa dipegang fisik. Nanti teleportasi alias jadi software ke kambing, jantungnya itu di-cloning, rusaknya ke kambing. Sebagaimana singgasana Ratu Bilqis ketika dipindahkan Nabiullah Sulaiman dengan izin Allah dengan berbentuk mukjizat dari Yaman ke Palestina. Nah, ini gaibnya kan? Gaibnya. Kita bicara gaibnya. Kita tidak bisa jelaskan. Makanya makanya itu yang asli real, yang ori, bukan yang KW ya. Jadi tidak pernah kita mengajarkan paku dalam kelapa. Itu ada mudah dilihat segala macam. Makanya kita dalam artian quote and quote menantang, bukan menantang dalam sebenarnya quote and quote, mengundang sebagai saudara pernah berguru ke ayah, kita harus objektif, ngeritik pesulap merah juga ngeritik Mas Samsudin. Gunakanlah ilmu yang pernah diajarkan itu. Berarti ilmunya nggak benar? Yang triknya nggak benar. Tunggu, bisa dipastikan itu trik? Lah kan, ya kan yang viral begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril baqi wa sirri sari Bisairul asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya terserah, tapi kalau pernah ngaku belajar ke ayah kandung saya, kalau dia mau berguru ke tempat lain saya nggak tahu. Pokoknya di nomor satu kan ayah saya. Beliau itu sampai padepokannya pun Nuridat Sejati. Itu nggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Satu ya. Jadi kita sekaligus kita clearkan nih. Sebagai langsung yang ini. Kedua, kita juga saya kena beberapa 2 hari yang lalu kalau nggak tahu diizinkan Allah diperjalankan tiba-tiba calling beliau lewat teman dari Bima. Ya udah kita empati lah. Walaupun mungkin secara organisasi berbeda ya. Tapi kan spiritualnya kita dalam ini spiritual.
masalah kemarin kok pelarisan kok pakai lapor ke aparat atau ke polisi segala macam, kenapa nggak pakai ilmu pelarisannya aja? Analoginya begini, pelaris kan anggaplah itu doa. Saya nggak tahu kalau yang dukun ilmu putih tentunya pakai doa-doa Islam. Bahkan di Jawa Timur Banyuwangi itu Perdunu, itu warga-warga NU, mayoritas warga NU yang di Banyuwangi. Nah, terlepas bukan organisasi saya, tapi beliau adalah orang-orang Nahdien yang di Banyuwangi. Saya kira pun di sini juga banyak yang orang-orang Nahdien lah. Nah, kalau memang konteksnya memakai doa-doa Islami, entah judulnya pelarisan, kerejekian, atau itu kan sekedar bahasa lah. Seperti pelet, ilmu simpati, ilmu aura itu sekedar bahasa saja. Ruqyah itu bahasa Indonesia artinya jampi, suwuk. Nah itu aja. Kalau memang itu kaitannya doa, itu harus diimbangkan antara metafisika dan fisika. Analoginya begini, maaf ya, ini analogi aja. Kenapa sih sholat nggak cukup dengan berdoa saja, tapi pakai gerakan fisik juga? Iya. Nah ini kan membahas bulian-bulian, apakah namanya usaha tanpa doa sombong? Doa saja tanpa usaha bohong. Sholat pun dicontohkan begitu. Bahkan sholat kerejekian juga ada sholat duha. Nah itu sholat kerejekian. Apapun bahasanya lah, sholat duha atau apalah. Nah itu juga pakai itu. Jadi ikhtiar mereka ini lapor ke yang berwajib. Mereka ya, saya untuk membackup aja. Ini dalam rangka ikhtiar lahir. Karena lahir dan batin itu nggak bisa terpisah. Nabi Muhammad juga pedagang, tapi juga berdoa. Kenapa Nabi Muhammad nggak cukup berdoa saja? Itu Nabi loh. Ini dalam hal ini masalah Islam ya. Begitu juga Nabi Isa versi kami. Nabi Isa diizinkan Allah menghidupkan orang mati, membikin burung dari tanah segala macam. Tapi ketika dapat cobaan, kenapa nggak pakai doanya saja ketika dikepung pasukan Romawi? Kalau versi Islam lari akhirnya diangkat ke langit, kalau versi saudara kita yang Kristen disalib. Kenapa Nabi Isa nggak cukup berdoa saja? Ini kan masa-masa mistik nih. Terlepas beliau mukjizat, kalau ilmu yang putih kan maunah, kalau wali namanya karomah di dalam pelajaran pesantren. Nah, kalau yang di bahasa perdukunan mungkin ya kurang lebih begitulah. Kalau yang dukun yang santri ya, nah, itu seperti itu. Kalau memang itu, ya Nabi aja seperti itu. Bahkan Nabi Zakarias itu digergaji. Sayyidina Ali juga khalifah keempat umat Islam kalah strategi juga. Kenapa Sayyidina Ali yang jagoannya umat Islam bahkan punya pedang Zulfikar itu juga wafat karena kalah strategi. Jadi sesuatu dalam hal ini melaporkan itu bagian daripada strategi ikhtiar lahir. Islam pun juga tersebarkan secara damai. Kalau keterpaksaan diserang ya pakai perang. Kenapa nggak cukup doa saja? Ini pelarisan kan juga include bagian dari tujuan mereka kan ikhtiar sebagai warga negara yang baik, ikhtiar lahir. Ya ibaratnya strategi lah. Apapun kalau strategi walaupun dia pakai pelarisan atau doa masalah itu, kalau diserang kita nggak membalas,